terkait tentang tugas. Kalau ditanya tugas senyum semuanya. Udah bisa dirampungkan tugasnya karena pertemuan kita 2 kali lagi kayak gitu ya. Terakhir memang saya minta sesuai dengan eh, UTS kita mungkin UAS kita enggak melaksanakan UAS, tetapi submit jurnal yang Anda buat kayak gitu ya ke jurnal-jurnal yang tadi saya sudah kirim linknya di grup kayak gitu ya. Itu ada link jurnal hukum Islam, kemudian ada 5 jurnal yang hukum keluarga kayak gitu ya, dengan judul hukum keluarga. Anda bisa ambil, mau yang fokus hukum keluarga boleh, yang masuk ke hukum Islam juga boleh kayak gitu ya. Jadi terkait dengan jurnal, memang untuk Indonesia standarnya adalah Sinta kayak gitu ya. Sinta itu yang paling tinggi adalah Sinta 1, kemudian Sinta 2, 3, 4, 5, dan 6 kayak gitu ya. Itu jurnal-jurnal yang terakreditasi. Kalau selain itu, jurnalnya adalah jurnal nasional tetapi tidak terakreditasi kayak gitu ya. Harapan saya Anda bisa menulis di minimal yang 6 kayak gitu ya. Saya udah kirim contoh di grup kayak gitu ya. Untuk kode S. Kode S itu adalah Sinta, baik itu dia Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3 sampai Sinta 6. Jadi Anda bisa coba-coba searching dulu mau di level berapa kayak gitu ya. Kira-kira mau di level berapa? Kalau jurnal Sinta 1 dan 2 rata-rata memang ada yang, kalau jurnal 1 dia berbahasa Inggris kayak gitu ya. Kalau jurnal 2, Sinta 2 ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Tinggal nanti template-nya. Tapi kalau yang 3, 4, 5, 6 itu rata-rata memang berbahasa Indonesia. Jadi Anda bisa searching kira-kira mau di level berapa kayak gitu ya. Jangan takut untuk level kayak gitu ya. Yang penting saya akan menilai submitnya saja kayak gitu ya. Kalau Sinta lebih tinggi tentu lebih baik kayak gitu ya. Tentu terkait tentang lolos atau tidaknya, ini kan yang menentukan adalah pemilik jurnal kayak gitu ya. Jadi Anda jangan takut kalau misalnya udah masukkan submitnya tetapi tidak diterima, jangan takut. Anda bisa keluar dari menyatakan mengambil lagi tulisan kita dan masukkan ke Sinta yang lain atau jurnal-jurnal yang lain, itu boleh kayak gitu ya. Jadi kita berhak untuk mengambil tulisan kita kemudian pindah ke jurnal yang lain boleh kayak gitu ya. Biasanya mereka tidak terlalu lama untuk, apalagi jurnal-jurnal Sinta 1, 2, dan 3 kayak gitu ya. Mereka tidak terlalu lama untuk memproses jurnal kita. Kemudian mereka kalau memang tertarik dengan jurnal kita, tentu penilaiannya selain dari pemilik jurnal, nanti mereka kirim ke 2 reviewer. Nanti reviewer itu bisa jadi teman Anda, bisa jadi Anda tidak kenal sama sekali kayak gitu ya. Jadi mereka yang akan menilai, no name, tanpa nama kayak gitu ya. Mereka akan menilai jurnal Anda layak atau tidak. Pertama memang sesuai dengan yang gambaran mungkin Pak Rahmat dan saya sampaikan, bahwa novelty-nya apa kayak gitu ya. Kemudian kebermanfaatan terhadap prodi atau perkembangan hukum keluarga seperti apa, itu yang akan dinilai. Kalau terkait dengan konten atau isi, mereka akan baca secara baik kayak gitu ya. Apakah penelitian Anda itu layak untuk diterbitkan atau tidak. Itu kesimpulan akhir dari reviewer kayak gitu ya. Jadi Anda jangan takut atau jangan malu ketika tulisan ditolak. Saya juga sudah banyak yang ditolak kayak gitu ya. Jangan malu kayak gitu ya.
biasa aja kayak gitu ya. Mungkin pembaca atau reviewernya tidak paham apa yang kita buat, itu intinya kayak gitu ya. Eh, tetapi harapan saya Anda minimal sudah yakin dengan jurnal Anda kayak gitu ya. Anda harus yakin dengan jurnal Anda dan kira-kira udah yakin, ya udah kirim kayak gitu ya. Kalau kita target tanggal 2 Anda sudah bisa kirim lah ya. Tanggal 2 Anda bisa kirim. Nanti bukti pengirimannya itu dikirimkan ke saya untuk sebagai penilaian kayak gitu ya, untuk penilaian. Kemudian tentu gimana cara belajar submitnya ini kayak gitu ya. Selain submit, Anda harus dulu pertama buka dulu jurnalnya. Anda sudah pilih dari jurnal-jurnal yang ada. Saya enggak buka, gimana saya cara ininya ya. Ntar. Oke, masih bisa dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, saya coba buka yang lain. Kita coba pilih dulu. Misalnya mazahib ini bahasa Inggris. Saya sudah juga pernah di situ tapi belum lolos. Ini ada ulil albab. Anda udah bisa juga buka ya. Ulil albab itu yang dari apa? Link yang saya kirim tadi. Anda bisa buka pertama dari gambar itu adalah websitenya. Websitenya dulu Anda tekan kayak gitu ya. Ada Google Scholar-nya, ada websitenya, ada editor URL-nya kayak gitu ya. Anda bisa tekan websitenya dulu. Udah ketemu? Misalnya Ulul Albab. Ini rankingnya Sinta 2 kayak gitu ya. Ini isu-isunya berbahasa Inggris ya, Sinta 2 berbahasa Inggris dia. Kita coba cari yang bahasa Indonesia ya. Ntar saya balikkan dulu. Sinta 2 jurnal hukum Islam. YIN Pekalongan bahasa Inggris juga. Sinta 2. Oke, kita masuk di Sinta 3 lah ya. Sinta 3, Kajian Hukum Islam dan Peranata Sosial. Tekan websitenya. Media syariah. Anda harus pahami, masing-masing jurnal punya karakteristik sendiri, kayak gitu ya. Tulisannya juga berbahasa Inggris, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa cari yang berbahasa Indonesia ya. Ini juga bahasa Inggris. Yang paling utama ketika Anda membuka sebuah jurnal, kayak gitu ya. Udah coba buka websitenya? Udah. Yang paling penting adalah artikel template, kayak gitu ya. Anda coba buka sama-sama kalau mau bisa buka jurnal media syariah, wahana kajian hukum Islam dan peranata sosial. Kalau bisa sama-sama dibuka, nanti Anda bisa lihat sebelah kanan itu ada artikel template. Artikel template ini adalah pedoman yang harus Anda ikuti, gitu ya. Pedoman yang harus Anda ikuti sebagai bentuk atau tata cara penulisannya, baik dari segi fontnya, baik dari segi tata letak dan lain sebagainya. Mereka biasanya masing-masing jurnal sudah mempersiapkan template-nya masing-masing. Jadi Anda harus ikuti itu kayak gitu ya.
Saya coba buka template di media syariah tadi, Jurnal Araniri Aceh ya. Dokumen. Halo? Salah pencet ya, hilang dia. Jadi template-nya harus Anda lihat kayak gitu ya. Template masing-masing jurnalnya. Ketika Anda sudah pilih salah satu jurnal, yang paling utama adalah Anda lihat dulu template-nya, apakah kesesuaian dengan tulisan Anda atau tidak, kayak gitu ya. Anda harus cek template-nya. Kemudian yang kedua, setelah Anda cek template, tentu harus Anda sesuaikan. Yang kedua adalah bagaimana mengirim artikel ke jurnal tersebut, kayak gitu ya. Anda lebih dulu melakukan namanya registrasi, kayak gitu ya. Registrasi, Anda bisa klik di user login, kayak gitu ya. Di login, Anda nanti akan diarahkan ke registrasi, kayak gitu ya. New user, registrasi with site, kayak gitu ya. Not a user, kayak gitu ya, atau registrasi website itu. Jadi masing-masing jurnal menerapkan registrasi, kayak gitu ya. Artinya Anda harus terdaftar dulu di website jurnal masing-masing ketika Anda ingin mengatur atau submit sebuah jurnal, kayak gitu ya. Saya bisa kirim screen enggak ya? Sepertinya bisa, Pak. Share screen. Bisa ya, saya coba ya. Saya cuma pakai handphone. Kira-kira bisa enggak? Coba ya, bagi layar. Mulai sekarang. Bisa? Kelihatan? Bisa, Pak. Kelihatan, Bisa Pak. ya? Oke. Kalau saya buka yang ini, kebaca nggak? Yang kebaca saya atau jurnal Aranirinya? Sekarang tampilannya ada tampilan login, Pak. Oke, betul. Jadi harus ketika Anda membuat sebuah ini media syariah ya, yang ntar saya balikkan dulu sebelum ke yang ini. Ini ada artikel template di sebelah kanan kalau di layar ya, sebelah kanan layar ya. Ini ada macam-macam kayak gitu. Ini jurnal media syariah, wahana kajian hukum Islam dan peranata sosial. Anda bisa cek di sebelah kanan, sisi kanan. Itu ada artikel template, kemudian author statement. Jadi jurnal ini menginginkan ada 2 dokumen yang harus Anda kirim ketika melakukan submit, kayak gitu ya. Pertama artikel template-nya, yang kedua adalah author statement, artinya Anda diminta untuk membuat statement atau yang telah ditetap mereka, terutama adalah terkait tentang apakah jurnal Anda sudah pernah diterbitkan di tempat lain dan bertanggung jawab secara keseluruhan dari artikel jurnal Anda, kayak gitu ya. Ketika ini sudah Anda pahami, Anda bisa masuk ke menu login di sebelah atas ini. Diklik saja loginnya, kemudian muncul area login. Karena kita belum punya, Anda bisa klik yang not a user, registrasi website, kayak gitu ya, atau Anda ingin melakukan registrasi, silakan diklik saja.
registrasinya. Registrasinya cukup mudah ya, nggak banyak-banyak ini. Pertama tentu submit kayak gitu ya. Artinya bahasa yang Anda gunakan nanti atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita klik bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja kayak gitu ya. Kemudian Anda buat usernya. Nama Anda silakan Anda buat misalnya Darwis Muhammad Darwis kayak gitu. Darwis aja boleh sebagai user kayak gitu ya. Atau kalau saya tambah M kayak gitu ya. M. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. M Darwis kayak buat kayak gitu. Kemudian password terserah kayak gitu ya. Buat password dengan sandi yang kuat dengan kalau di sini harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian number, ada numbernya, kemudian ada underscore kayak gitu ya atau garis karakter unik kayak gitu ya. Jadi Anda bisa buat misalnya dar, kemudian satu, kemudian darnya huruf besar misalnya da, huruf besar kalau mau dibuat. Password terserah Anda kayak gitu ya. Tapi karakter uniknya harus ada kayak gitu ya. 6 karakter, mesti 6 karakter paling kurang kayak gitu ya. Darwis, dar 321 karakternya saya pakai ini ya, pakai spasi apa? Tanda seru kayak gitu ya. Betul tadi enggak? Passwordnya dar kemudian 32 spasi kayak gitu ya. 32 tanda seru. Ulangi lagi, dar 32 tanda seru. Kemudian ada kode unik yang harus Anda ketik kayak gitu ya. Tinggal dibaca saja Q huruf H besar, L besar, W besar, R besar, U kayak gitu ya, U kecil kayak gitu ya. Kemudian solution ini boleh tidak diisi. First name ini Anda harus isi. Yang berbintang harus diisi ya. Yang ada bintangnya harus diisi. Muhammad. Last name-nya Darwis. Kemudian inisial boleh diisi. Gender boleh diisi, boleh tidak kayak gitu ya. Tapi sebaiknya diisi saja. Aplikasi Anda bisa sampaikan universitas Anda ya UIN Suska Riau kayak gitu ya, atau kalau punya profesi masing-masing silakan dibuat profesinya masing-masing. Kalau guru, kalau KUA, kalau yang belum bekerja ya enggak apa-apa, enggak diisi kayak gitu ya. Silakan sesuaikan dengan, kalau enggak ya mahasiswa, aplikasinya mahasiswa UIN Suska Riau kayak gitu ya. Sultan Syarif Kasim. Kalau yang belum punya ini ya, punya Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi Anda bisa tulis kayak gitu ya. Kemudian signature boleh enggak. Email ini wajib. Anda harus buat email Anda. Silakan. Sebaiknya kalau punya lembaga, harusnya email lembaga yang Anda pakai kayak gitu ya. Template, ORCID kalau ada. Kalau udah punya ORCID silakan dibuat ID-nya, tapi saya belum masukkan ini. Nanti ini yang tanda bintang saja saya coba isi. Yang kemudian yang ini yang paling penting. Ini reader yang warna biru ini hanya reader. Anda harus checklist yang author kayak gitu ya. Selain membaca, Anda juga harus men-checklist
yang namanya author, penulis kayak gitu ya. Kalau reviewer enggak perlu, enggak usah diisi kayak gitu ya. Kemudian baru Anda registrasi kayak gitu ya. Baru Anda registrasi kayak gitu ya ke jurnal tersebut kayak gitu ya. Kemudian Anda kalau di sini udah posisi login. Saya sudah posisi login kayak gitu ya. Anda tinggal nanti kalau sudah posisi login, Anda klik jurnalnya, My Journal. My Journal. Kemudian baru Anda namanya New Submit. Oke, yang ini ya. Yang warna biru. Anda tekan My Journalnya. Kemudian di sebelah kanannya nanti ada New Submit. Anda klik New Submit-nya. Ini yang harus Anda isi kayak gitu ya. Terkait dengan submit. Ini save and continue. Ini ada beberapa keterangan yang mereka berikan kayak gitu ya. Ini silakan di checklist semua. Silakan di checklist semua, boleh kayak gitu ya. Ini submit checklist jurnal. Kemudian language itu berbahasa Indonesia. Ini startingnya adalah nanti upload submission, enter data, upload supplement. Supplementary file ini adalah yang tadi author statement kayak gitu ya. Yang keterangan tidak plagiasi dan lain sebagainya. Itu yang mereka minta. Setelah selesai di ini, Anda bisa save and continue. Save and continue. Nah, ini Anda diminta nanti upload filenya. Tinggal pilih file kayak gitu ya. Tinggal pilih file lewat mana karena filenya belum ada. Nanti Anda bisa kirim sampai ke 5 langkah ini. Pertama startnya udah. Kemudian sekarang pada posisi upload submission file kita. Kemudian entry metadata ini adalah ringkasan-ringkasan dari jurnal Anda kayak gitu ya. Nanti dia minta judul, dia minta abstrak, dia minta daftar pustaka, dia minta nama dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, supplementary tadi, ini adalah terkait tentang author statement. Kemudian konfirmasi bahwa kita yakin mengirim artikel tersebut kayak gitu. Itu beberapa langkah ya terkait tentang submitnya kayak gitu ya, bagaimana melakukan submit jurnal. Nanti tinggal pilih tadi yang bahasa Inggris tuh ya, Sinta 3 dia berbahasa Inggris. Kalau bisa nanti kalau memang enggak yang cari yang bahasa Indonesia, baik itu Sinta 6 atau Sinta 4 rata-rata udah bahasa Indonesia kayak gitu ya. Sinta 4, Sinta 3 juga ada. Sinta 2 sebetulnya ada yang berbahasa Indonesia. Tinggal pilih jurnalnya. Saya dah kirim linknya, jurnal Sinta. Anda bisa baik itu hukum Islam. Nanti kalau mau itu nama jurnal. Ada yang misalnya fokus di perceraian atau fokus ke tentang anak dan lain sebagainya. Anda bisa kreasi jurnal mana saja yang Anda inginkan. Tapi langkah-langkahnya adalah tadi Anda cek dulu template-nya, apakah bisa Anda sesuaikan dengan artikel Anda. Kemudian biasanya kita sudah dikasih Word-nya, kita nanti tinggal copy paste ke template mereka kayak gitu ya. Karena mungkin huruf, ukuran, font dan lain sebagainya mereka sudah atur. Jadi kita tidak bisa mengubah itu. Kalau Anda rubah, itu kemungkinan besar ditolak kayak gitu ya. Kemungkinan besar ditolak. Jadi jangan dirubah sesuai dengan template mereka gitu ya. Kemudian author statement tadi itu juga harus dibuat kayak gitu ya. Kemudian
baru lakukan login kayak gitu ya. Login dengan registrasi tadi. Tidak terlalu banyak data yang dia minta. Yang penting nama, email kayak gitu ya. Kemudian ya beberapa data yang tadi bahwa kita nanti baru submit jurnalnya dengan 5 langkah tadi. Pertama start, kemudian upload file, kemudian metadata itu adalah ringkasan-ringkasan dari jurnal kita. Nanti mereka minta abstrak, mereka minta nama dan lain judul dan lain sebagainya, termasuk daftar pustaka. Kemudian baru upload supplementary dokumen, kemudian baru konfirmasi. Jadi selesai untuk upload dokumen, untuk upload atau submit sebuah jurnal. Tapi mudah-mudahan harapan saya ke 24 mahasiswa lolos semua kayak gitu ya. Karena mereka nanti akan diskusi dengan kita by email kita. Jadi di email kita akan masuk notifikasi dari mereka. Jadi harus sering-sering dicek email kita. Kemudian kita bisa juga buka berdasarkan website tadi, berdasarkan login, sampai di mana posisi artikel kita, apakah di reviewer atau masih di editor, kayak gitu ya. Itu bisa kita lacak di mana posisi artikel kita. Kemudian tentu harapannya Anda bisa, saya dulu pengalaman pernah, udah lolos, sudah perbaikan, cuma untuk mengembalikan file akhirnya saya tidak buka-buka email, akhirnya ditolak kayak gitu ya. Karena nggak sering dibuka emailnya, akhirnya ditolak kayak gitu ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi, ada artikel yang berbayar, ada yang tidak kayak gitu ya. Jadi Anda harus baca jurnalnya dulu, apakah ada yang berbayar. Kalau mereka akan buat fee-nya, kalau ada berbayar. Kalau tidak ada, mereka akan nyatakan bahwa kami tidak menerima kayak gitu ya, menerima pembayaran kayak gitu, alias gratis kayak gitu ya. Anda harus baca dulu masing-masing jurnal yang akan Anda pilih. Kalau bisa yang gratis saja, jangan yang berbayar kayak gitu ya. Karena memang ada jurnal yang telah menetapkan pembayarannya. Kalau misalnya di UI itu jurnal IKAUS itu 1.500.000 mereka udah cantumkan di websitenya kayak gitu ya. Jadi harus berbayar kayak gitu ya. Jadi harapannya cari yang tidak berbayar. Kalau bisa sebetulnya banyak lembaga-lembaga negara yang membuat jurnal-jurnal hukum Islam kayak gitu ya. Itu malah kita yang dibayar kayak gitu ya. Malah kita yang dibayar kalau bisa di lembaga-lembaga tertentu, terutama lembaga-lembaga negara, baik Kementerian Agama kayak gitu ya. Malah kita yang dibayar kayak gitu ya. Coba itu adalah karena memang jurnal-jurnal sekarang ada yang murni untuk menyebarkan artikel kita, ada juga yang pendanaan kayak gitu ya. Itu harus benar-benar diteliti kayak gitu ya, jurnal-jurnal mana saja yang Anda inginkan. Itu terkait tentang untuk submit ya. Minimal tanggal-tanggal 2 udah submit lah ya. Sehingga bisa saya kasih nilai di tanggal 7 gitu ya, udah saya baca. Karena terakhir pengisian nilai itu dari kampus tanggal 14. Terakhir penilaian kayak gitu ya. Harus saya masukkan nilai Anda di erase kayak gitu ya. Paling akhir tanggal 14 karena setelah tanggal itu ditutup penilaiannya kayak gitu ya. Itu gambaran, tapi sekarang tugas berat Anda yang paling penting selesaikan jurnalnya. Selesaikan jurnalnya semaksimal mungkin menurut Anda. Tetapi tidak apa-apa, tetap dikirim. Walaupun masih amburadul kayak gitu ya, tetap dikirim, itu untuk nilai 1. Kemudian juga harapan kita, karena jurnal itu tidak sekaligus diterima, pasti ada perbaikan kayak gitu ya. Baik dari segi konten, baik dari segi kutipan, baik dari segi segala macam aspek dari jurnal itu. Kalau reviewernya minta, tapi masalahnya udah jelas. Reviewer itu akan menentukan kalau masalahnya betul-betul urgent, mereka akan terima.
walaupun dengan banyak perbaikan kayak gitu ya. Saya pernah di jurnal Mahkamah Konstitusi itu bolak-balik sampai 9 kali kayak gitu ya. Macam-macam yang diminta kayak gitu ya. Termasuk bahan dokumen dari mereka. Mereka kirim dokumen ini Pak, tolong dikutip kayak gitu ya. Mereka berikan kayak gitu ya, agar jurnal kita itu ya pertama memiliki impact tadi, dampak yang luas kayak gitu ya. Mereka akan supporting terhadap data kita kayak gitu ya, selain dari kita sendiri kayak gitu ya. Itu kemudian tentu Turnitin mereka yang buat. Jadi masing-masing jurnal itu akan melakukan Turnitin terhadap artikel kita. Artikel kita akan dikirim kembali ke kita ya, sesuai dengan jumlah plagiasi standarnya. Rata-rata memang menetapkan 20% kayak gitu ya. Boleh 20%, jadi jangan sampai lebih dari 20% Turnitinnya kayak gitu ya. Mereka rata-rata sudah menerapkan Turnitin kayak gitu ya, 20%. Jadi saya pernah kirim sampai 58% kayak gitu ya. Suruh perbaiki lagi kayak gitu ya. Suruh perbaiki lagi, ya dapat juga 20% kayak gitu ya. Karena tentu artikel yang kita kutip waktu itu masih belum maksimal kayak gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Anda harus berani submit, kemudian harus berani memperbaiki sampai selesai. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa? Ya, salah satu sumbangsih Anda untuk keilmuan kayak gitu ya. Walaupun hanya dalam mata kuliah kita kayak gitu ya. Tapi mungkin bermanfaat bagi Anda untuk masa sekarang mungkin belum, tapi masa-masa sekarang, oh saya udah pernah nulis, oke, saya sudah juga pernah ngirim artikel walaupun ditolak kayak gitu. Wah, itu pengalaman kayak gitu ya. Itu sekarang tugas Anda. Saya mau dengar laporan sampai di mana, atau nanti teknis yang apa untuk submit Anda bisa cari di Google atau di YouTube ya, untuk bagaimana submit sebuah jurnal, banyak sekali. Kalau saya belum ada videonya kayak gitu ya. Mudah-mudahan tadi sebagai pengantar awal Anda bisa lagi nanti cari di Google biar lebih jelas kayak gitu ya. Dengan di YouTube Anda bisa banyak sekali yang mempraktekkan itu. Anda tinggal ikuti. Oke, itu sekarang ada yang mau laporan, saya persilakan. Yang mau bertanya silakan, yang mau laporan silakan. Suara saya berisi enggak di sini? Enggak ya? Karena orang lagi ramai di rumah. Silakan. Kalau ada komentar saya persilakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Pipa. Untuk pembahasan itu ada maksimal halamannya nggak, Pak, yang harus kami buat? Oke, makanya dalam pengerjaan sebuah pembahasan, yang paling penting saya ingatkan kemarin adalah berurutan sesuai dengan rumusan masalah yang Anda buat. Itu yang pertama. Terkait tentang halaman, Anda harus cek dulu di template masing-masing jurnal yang akan Anda tuju kayak gitu ya. Mereka akan buat minimal per kata dia lebih hitungannya kayak gitu ya. Misalnya untuk pembahasan pertama 2000 atau 1500 kata kayak gitu ya. Untuk abstrak misalnya 150 kata. Mereka sudah tentukan. Mereka rata-rata untuk template sebuah jurnal mereka lengkap termasuk dengan apa namanya tuh yang header dan footernya mereka juga sudah siapkan kayak gitu ya. Anda harus ikuti itu. Saya tidak memberikan batasan untuk berapa jumlah halaman yang harus Anda persiapkan, tetapi rumusan masalah itu harus Anda selesaikan. Kalau punya 2 rumusan masalah, tidak apa-apa. 2 rumusan masalah itu yang harus diselesaikan, tetapi juga harus mengikut template mereka kayak gitu ya.
Jadi kalau kita tidak ikut template mereka, mereka akan tolak kita kayak gitu ya. Itu jurnal ya. Mereka punya hak paten untuk menolak kita kayak gitu ya. Harapan saya sesuaikan dengan template yang mereka minta. Kadang-kadang jurnal satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang ya pembahasannya langsung, ada yang tidak kayak gitu ya. Kemudian body net atau footnote mereka juga tetapkan kayak gitu ya. Kita tidak bisa keluar dari jalur itu kayak gitu ya. Tapi kalau untuk standar biasa, memang untuk jurnal Sinta 2 biasanya rata-rata sampai 10 sampai 9 halaman jumlah secara keseluruhan kayak gitu ya. Tapi kalau Sinta 4, Sinta 5, mereka masih bisa sampai ke 15 sampai 20 halaman. Kalau untuk Sinta ya, Sinta 5, 6 itu 15 sampai 20 halaman. Tapi kalau Sinta 2, Sinta 1 itu mereka inti-intinya saja paling 9 halaman sampai 10 halaman mereka minta gitu ya. Jadi terutama karena dia berbahasa Inggris, kemudian mereka minta konten isi semua kayak gitu tanpa ada teori-teori kayak gitu. Mereka tidak butuh itu kayak gitu. Tapi kalau Sinta 6, Sinta 5 itu masih menggunakan teori biasanya, dan itu sampai 20 sampai 15 sampai 20 halaman kayak gitu. Jadi tergantung template ya. Oke, silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Pak Henry. Pak, kalau seandainya tidak diterima besok gimana solusinya itu, Pak? Saya enggak berharap sampai diterima atau tidak. Saya hanya mengantarkan Anda berani submit saja. Anda udah oke itu kayak gitu ya. Saya akan beri nilai kayak gitu ya. Kalau tugas selanjutnya mau diterima mau tidak, itu tanggung jawab Anda kayak gitu ya. Kalau bisa terus diikuti, kalau disuruh perbaiki ya perbaiki. Kalau saya kemarin itu sampai 58 plagiasinya, ya harus diturunin kayak gitu. Harus diturunin kayak gitu. Jadi usahakan terus-menerus dipantau tadi email kita, kemudian buka jurnalnya kayak gitu ya. Website jurnal dengan login kita tadi. Itu akan kita lihat sampai di mana posisi artikel kita kayak gitu ya. Kita bisa pantau apakah masih di editor, apakah masih di reviewer kayak gitu ya. Atau sudah ada keputusan diterima atau ditolak kayak gitu ya. Kalau diterima perbaikannya apa kayak gitu. Itu harus dilanjuti, tapi saya hanya menginginkan sampai submit saja. Berani submit udah oke itu kayak gitu ya. Berarti kita udah siap artikelnya kayak gitu. Itu saja Pak Henry, jangan takut diterima ditolak, biasa itu kayak gitu ya. Silakan yang lain. Terima kasih. Oke, perkembangan jurnalnya gimana? Udah ada yang selesai sampai penutup? Tinggal nanti disesuaikan dengan template mereka ya. Sesuai dengan template mereka kayak gitu ya. Kalau udah selesai sampai menutup, nanti tinggal template mereka ikuti. Tinggal di copy paste ke mereka, karena tadi saya tanya. Jadi jangan dirubah template mereka kayak gitu ya. Jangan diurutin di bawah mereka, nanti Anda kalau yang ini Anda bisa misalnya copy Ctrl F, Ctrl V, Ctrl Shift C kayak gitu ya. Kemudian Ctrl Shift F untuk copy sesuai format kayak gitu ya. Jadi jangan dihilangkan format mereka, Anda baru tulis, format mereka biarkan dulu, baru Anda letak di jurnal itu, di template itu. Kemudian baru di copy Shift V kayak gitu ya, counter formatnya. Jadi ngikutin apa yang mereka minta.
Itu teknik pertama agar lolos kayak gitu ya. Jadi sesuaikan. Kemudian kalau bisa kutip-kutip juga lah yang ada di jurnal mereka kayak gitu ya. Yang sudah pernah mereka terbitkan itu salah satu bahwa kita apa ya, ada aware dengan jurnal mereka kayak gitu ya. Itu trik-trik di luar tulisan ya. Harus juga dikutip jurnal-jurnal yang ada di mereka. Jadi Anda bukan hanya submit, Anda juga harus buka-buka jurnal yang mereka punya dan mirip dengan kita. Itu harus dikutip kayak gitu ya. Jadi ini apa ya? Di luar konteks publikasi sebetulnya, tapi banyak banyak jurnal memang lebih aware ketika kita mengutip jurnal yang pernah diterbitkan mereka gitu ya, sebagai salah satu kutipan kita gitu. Itu trik-trik di luar itu ya, di luar penulisan yang harus kita kerjakan secara maksimal. Silakan. Yang masih bermasalah dengan tulisannya, apa yang udah ketemu atau belum? Masih ada waktu 1 minggu untuk kerja keras kayak gitu ya. Minimal tanggal 7 terakhir udah submit kayak gitu ya. Tinggal laporan ke saya, Pak sudah Pak kayak gitu ya. Bukti submitnya ini kayak gitu ya. Saya tidak bisa lihat gambar yang lain. Cuma hanya 6 karena cuma 8 ya. Karena di apa? Di handphone kayak gitu ya, nggak bisa lihat semuanya. Kalau ada semua yang hadir silakan. Ada kendala saya persilakan. Tapi diskusi antar kalian jalan kan? Misalnya Fadila dengan Afifa diskusi, Fadilah, Pak, apa lagi yang perlu kita buat nih, bilang kayak gitu ya. Apa yang kurang harus sering-sering diskusi ya. Kalau sendiri cari ide pusing juga kayak gitu ya. Jadi harus saling bertanya dengan kawan, kira-kira apa lagi yang belum, apa lagi yang sudah gitu ya, mana yang perlu diperbaiki. Sharing aja dengan kawan-kawan, karena untuk buat jurnal itu di internasional itu minimal 3 ya. 3 orang gitu ya, karena memang punya apa ya, kualitas yang cukup tinggi ketika menulis bersama-sama. Ketika menulis bersama-sama itu kualitas menjadi lebih tinggi kayak gitu daripada menulis sendiri kayak gitu ya. Kalau sekarang karena ini mata kuliah, Anda harus kerja sendiri, tapi diskusi dengan kawan-kawan jalan, kira-kira apa kayak gitu ya. Karena ini tugasnya pribadi, tapi nanti ketika Anda serius, Anda bisa bertiga, berempat kayak gitu ya. Itu diperbolehkan kayak gitu. Malah dianjurkan untuk kolaborasi dengan ya kawan-kawan di kampus-kampus yang lain kayak gitu ya. Itu untuk menaikkan rating penerimaannya juga. Kalau hanya penulis bertiga tapi dari satu kampus itu juga jarang. Di Indonesia kolaborasi dari kampus-kampus yang lain kayak gitu ya, baru lebih kuat ininya. Tapi ada juga jurnal internasional yang Scopus yang 1 orang juga boleh kayak gitu ya, tapi mereka mungkin lebih memandang kualitasnya kayak gitu selain dari kolaborasi tadi kayak gitu. Pak Ikhwan, ada yang mau disampaikan? Dari tadi ragu-ragu dia. Iya enggak, iya enggak. Pak Iwan silakan kalau ada komentar. Cukup, Pak Dokter. Cukup ya. Siapa lagi nih? Alpi gimana? Udah dapat masalahnya? Oke. Kayaknya udah oke ya.
Saya masih kerjakan tugasnya. Tugas yang lain ada juga kan yang buat jurnal kan mirip-mirip kan aja kayak gitu ya. Siapa yang suruh buat jurnal kirim kayak gitu ya. Itu dulu minggu ini. Silakan bertugas kembali. Selesaikan artikelnya maksimal tanggal 7 kayak gitu ya. Anda sudah kirim submit jurnalnya secara lengkap, baik itu dari judul, kemudian aplikasi Anda, nama dan lain sebagainya. Kemudian abstraknya juga. Abstrak adalah kesimpulan dari apa yang Anda tulis kayak gitu ya. Mungkin 150 kata kayak gitu ya. Kemudian kata kunci juga perlu. Kata kunci apa yang Anda gunakan. Kemudian baru pendahuluan. Nanti ada juga yang buat prolog, ya ada juga kayak gitu ya. Sesuai dengan template mereka kita ada harus ikuti. Kalau buat pendahuluan, kalau buat prolog ya ikuti prolognya kayak gitu ya. Mereka bisanya menerangkan apa isi yang harus dimasukkan dalam prolog atau pendahuluan itu. Kemudian pembahasan, kemudian penutup, baru daftar pustaka. Minimal lengkap itu Anda bisa kirim kayak gitu ya. Oke, cukup minggu ini. Silakan kerjakan lagi tugasnya. Kayaknya masih pusing kayak yang saya lihat kayak gitu ya. Alpi lebih lagi nih kayak gitu ya. Hilang orangnya. Oke, makasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi Anda angin segar lagi, mengingatkan Anda untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan kayak gitu ya. Makasih semuanya. Nanti tolong kirim screenshotnya ya. Tapi saya bisanya hadir semua kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, izin ya. Ya, Pak. Ya, Pak.